أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa hadir dan duduk di majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita akan ambil babu thana'in nas 'alal mayyit. Bab pujian baik terhadap si mayyit. Ay masyru'iyyatuhu wa jawazuhu mutlaqa, disyariatkan dan boleh kita memuji si mayyit. Qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, marru bi janazatin, satu ketika ada jenazah lewat di hadapan sahabat. Fa athnau 'alaiha khaira, maka orang-orang pun memuji jenazah ini baik. Masya Allah, dengan bagus nih. Ya, orang baik ini. Ya, seperti Allah yarham Ustaz Fakhrul Razi. Ya, orang baik insyaallah. Wala nuzakki 'alallahi ahada, kita puji baik, atau sahabat ini memuji baik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, pasti. Thumma marru bi ukhra, kemudian ada lagi jenazah berikutnya lewat. Fa athnau alaihi syarra, orang-orang memujinya buruk. Faqala wajabat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pasti. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang pasti ya Rasulullah? Yang pertama pasti, yang kedua pasti. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza athnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Yang kalian puji baik ini maka pasti masuk surga. Yang kalian puji baik maka pasti masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarra, dan ini yang kalian puji buruk ini, fawajaba lahun nar, pasti masuk
neraka. Antum syuhadaullah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ini yang memuji adalah sahabat, yakni tahu lekak. Mereka enggak bisa bohong. Maka oleh karena itu kita kalau orang-orang yang baik memuji, insya Allah baik. Tapi kalau orang disuruh-suruh memuji, ndekna bagus. Dan tidak ada dalilnya pula selepas sholat kita hire. Nggak ada. Atau juga mari ibu-ibu bapak-bapak kita saksikan nggih jenazah niki bagus. Nggak ada dalilnya itu. Pujian itu datang dari pribadi. Bagaimana kita akan memuji orang kita tidak tahu? Oleh karena itu, ya, memuji dari orang-orang baik, insya Allah jenazah itu apa? Baik. Tapi kalau yang memuji adalah orang-orang jelek, belum tentu baik. Baik, itu dia faedah yang pertama. Faedah yang kedua pada kesempatan malam ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yaitu suratu An-Najm. Surat apa? An-Najm. Tadi malam surat apa? At-Tur. Kris, mana dia? Arab Kris? Kenapa dinamakan surat An-Najm? Dari surah laga. Afwan At-Tur gitu. Karena Allah Azza wa Jalla membuka surat itu dengan sumpah dengan At-Tur. Allah bersumpah dengan bukit Tursina. Baik. Sekarang kita ambil suratun Najm. Suratun Najm suratun Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Wa adadu ayatiha thintani wa sittun. Jumlah ayatnya 62 ayat. Berapa? 62 ayat. Surat Makkiyah, ya. Ayatnya 62 ayat. Taib. Kenapa dinamakan suratu An-Najm? Ya. Summiyat suratun Najm liftitahiha biqasamillahi ta'ala bin Najm. Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan bersumpah menggunakan An-Najm. Najm itu apa? Bintang-bintang. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, wan najmi idza hawa. Ini sama seperti At-Tur. Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan sumpah menggunakan At-Tur. Di sini Allah membukanya dengan sumpah menggunakan apa? An-Najm. Apa keutamaan surat ini? Ini ada keutamaannya. Keutamaan surat An-Najm ini surat pertama yang ada ayat sajdahnya. Surat pertama turun gitu. Surat pertama turun yang surat pertama, ya, awwalu suratin unzilat, surat pertama turun yang ada sajdahnya. Berarti yang 12 atau yang 13 yang lainnya atau yang 15 yang lainnya itu turunnya belakangan. Karena ingat, para ulama kita menjelaskan ayat sajadah itu 14 atau 15. Nah, surat pertama kali yang ada sajdahnya turun surat apa? An-Najm.
Maka Rasul sujud, orang musyrikin pun ikut sujud para jamaah. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, orang-orang musyrikin juga ikut bersujud. Taib. Itu dia berkaitan dengan faedah pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Baik. Sekarang akan kita ambil pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu wakaf untuk pembangunan kubur. Bagaimana hukumnya? Yang kita ketahui orang berwakaf untuk apa, Mas? Masjid. Yang kita ketahui orang berwakaf untuk apa? Madrasah atau sekolah. Sekarang bagaimana kalau ada orang wakafnya untuk kuburan? Untuk bangun kubur. Ini yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan malam ini. Wa min furu'i hadhil qa'idah, di antara cabang-cabang kaidah ini, al-amwal la yasihhu waqfuha 'alal masyahidi wal qibab. Harta tidak boleh diwakafkan untuk pembangunan kubur, termasuk juga membangun kubah-kubahnya. Sekali lagi, harta tidak sah diwakafkan untuk kuburan, tidak sah diwakafkan untuk membangun kubah di atas kuburan. Kenapa para hadirin? Waqful amwal, mewakafkan harta, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Umar. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu malan bi Khaybar." Aku mendapatkan harta rampasan di Khaybar. Ini hartaku yang paling mahal. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ihbisha." Tahan hartamu itu, wasabbilha, manfaatnya sedekahkan. Nah, dari sini para ulama kita mengatakan inilah yang dimaksud dengan wakaf. Wakaf itu adalah barangnya tetap, manfaatnya yang diambil. Sehingga apa? La yuba wa la yahab. Ya, tidak boleh dijual, wala yuhab, tidak boleh dihadiahkan. Wala yurath, tidak boleh diwariskan. Jadi barangnya tetap, manfaatnya yang diambil, yang disedekahkan. Taib. Maka tentu ini masuk ke dalam sedekah jariyah. Nah, sekarang apabila kita mewakafkan harta kita ala ma yusyra, terhadap yang disyariatkan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ini sah, wakafnya benar. Ya, seperti contoh sekarang kita mewakafkan harta untuk alat pemakaman, bagus. Cangkul, sekop, alat pemandian, keranda, gorong batang. Ini hukumnya bagus. Wa ammal waqfu 'alal umuril muharramah, adapun mewakafkan hal-hal yang haram, mewakafkan untuk kesyirikan, mewakafkan untuk bidah, tidak sah. Seperti berwakaf supaya membangun kuburan, berwakaf memberikan kuburan itu kelambu, berwakaf supaya memberikan minyak wangi di kuburan, berwakaf apa? Mendatangkan air ke sana supaya orang bisa bawa air pulang.
setelah baca Quran, setelah tabarruk, maka ini adalah hukumnya haram. Baik. Walam yu'raf fi ahdi sahabah wal tabi'in, tidak dikenal di zaman sahabat maupun zaman tabi'in maupun zaman tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang empat, binaul masyahid alal kubur, orang-orang membangun kuburan, tidak ada. Wal waqfu 'alaiha, mewakafkan harta untuk membangun kuburan. Kullu dzalika bid'atun muharramah, semuanya inilah bid'ah yang haram. Yaqulu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fa innal waqfa la yasih illa fi qurbatin wa ta'atin lillahi wa rasulih. Wakaf itu baru sah apabila taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sah wakafnya. Fala yasihul waqfu ala mashhadin wala qabrin yusraju alaih. Tidak sah berwakaf untuk kuburan, termasuk mewakafkan lampu di kuburan. Wa yu'azzab, sehingga kuburannya diagungkan. Wa yunzar lahu, kuburannya tempat bernazar. Wa yuhajju ilaih, kuburannya tempat berhaji. Wa yu'bad min dunillah, disembah selain Allah. Wa yutakhadh wathanan min dunihi, dijadikan sebagai patung selain Allah. Wa hadza mimma la yukhalifu fihi ahadun min a'immatil Islam wa man ittaba'a sabilahum. Tidak ada satupun ulama yang menyelisihi akan ketidakbolehannya. Semuanya para ulama wakaf seperti ini hukumnya haram. Demikian juga beliau mengatakan, innahum ay as-salaf, para ulama salaf, lam yakul lahum awqab ala man yaqra wa yuhdi ilal mauta. Tidak pernah ulama salaf itu berwakaf ya untuk dibacakan Quran. Wakaf surat Yasin, nggak ada itu. Kalau wakaf mushaf nggak apa-apa, tapi kalau berwakaf supaya dibacakan mushaf nggak ada. Karena dengan wakaf mushaf itu insya Allah pahalanya mengalir. Karena Nabi SAW menyebutkan, innama yajri 'alal mayyiti ba'da mautihi fi qabrihi. Di antara yang mengalir pahalanya bagi orang yang sudah meninggal dunia setelah dia dikubur, mushafan warathahu, mushaf diwariskan, bukan surat Yasin. Apalagi ditempel fotonya di sana. Telah wafat almarhum, ya, wakafkan mushaf, selesai. Nah, kalau mushaf pahalanya mengalir. Maka beliau mengatakan, innahum ayas salaf lam yakul lahum awqaf ala man yaqra. Tidak ada wakafnya untuk orang membaca. Kemudian wayuhdi ilal mauta, kemudian dihadiahkan kepada orang mati. Wala kanu ya'rifuna dzalikal battah, enggak ada ulama salaf yang kenal cara seperti itu. Wa qala Syekhul Islam, kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa amma bina'ul masyahid 'alal qubur wal waqfu 'alaiha fa bid'ah. Membangun bangunan di atas kubur serta berwakaf untuk kuburan itu bid'ah. Tidak ada di zaman para sahabat orang mewakafkan untuk membangun kubur. Kenapa? Karena kuburan nggak boleh dibangun. Lihat sabda Nabi SAW, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburannya sebagai apa? Kuburan Nabi mereka sebagai mana nama masjid? Membangun bangunan. Riwayat yang lebih jelas. Ketika Ummu Salamah
Ummu Habibah masuk ke gereja di Habasyah. Dilihat ada foto, dilihat ada gambar. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika idza mata fihimur rajulus shalih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu kalau ada orang solehnya meninggal dunia, dibuatkan masjid di atas kuburnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka makhluk paling jelek di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan, menembak kuburan. Apalagi mau diwakafkan. Ini saya wakaf ya 5 juta untuk membangun kuburan. Enggak boleh. Tapi kalau membangun dalamnya, maksudnya di dalam tanah supaya bisa banyak ditampung kuburan tahunan. Dibongkar, tidak perlu gali seperti kubur modern sekarang, enggak apa-apa. Ini yang kita maksud adalah wakaf untuk bangunan di atas tanah. Sehingga orang-orang akan mengkeramatkan, orang-orang akan apa? Orang-orang akan mengagungkan. Maka lihat para jamaah, beda reaksi kita terhadap kubur biasa dengan kubur yang ada bangunannya, pasti beda. Yo, karena bagus selalu ini. Oh, ini dengan beli orang besar ini kan. Tapi kalau kuburnya biasa-biasa, siapa ini? Tidak tahu lah. Sang kubur maling ruan. Kenapa? Karena kuburnya biasa-biasa. Tapi kalau kuburnya sudah megah, mewah, pasti orang punya prasangka lain. Dan yang jelas para hadirin, memakai kapur saja zaman dahulu orang nembok tuh pakai kapur itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Syekhul Islam mengatakan membuat bangunan di atas kuburan, berwakaf untuknya itu bid'ah. Tidak ada praktiknya di zaman sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, wala ahdil arba'ah, bahkan tidak ada di zaman imam yang 4. Wa qad ittafaqa al-a'immatu, sepakat para ulama, la yushra' bina'u hadhil masyahid 'alal qubur, tidak disyariatkan membuat bangunan di atas kubur. Wala li'anah 'ala dzalika biwaqfin wala ghairihi, tidak disyariatkan membantunya dengan cara wakaf ataupun yang lainnya. Ingat, yang namanya wakaf itu barangnya tetap, manfaatnya diambil. Habsul asal wa tasbilul manfaah. Barangnya tetap, manfaatnya diambil. Wa qala al-allamatu Siddiq Hasan Khan rahimahullah, Al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, wal waqfu 'alal qubur li raf'i sumkiha aw tazyiniha aw fi'li ma yajlibu 'ala zairiha fitnatun batilah. Masyaallah. Berwakaf untuk kuburan, untuk meninggikan tebalnya kuburan, atau menghiasi kuburan, atau membangunnya supaya para peziarah itu datang. Untuk mengundang apa? Para peziarah, para wisatawan, wisata religi, wisata agama. Apa kata Al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala al-Qanuji? Fitnatun batilah, ini fitnah dan batil. Sebab ingat, kita mengenal hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mempersiapkan perbekalan, kendaraan untuk tujuan ibadah, mencari keutamaan kecuali kemana? 3 masjid. Hanya 3. Sebutkan M. Rasid. Terus
Habis? Hujan ini? Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Silahkan agak geser Haji Sunardi biar enggak basah. Ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kemudian waqala mufti diyar as-Saudiyah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, innal waqfa 'ala al-qubur ghairu sahih. Berwakaf untuk pembangunan kuburan itu tidak benar, tidak sah. Lianna min syarti sihhatil waqf an yakuna ala jihati birrin wa qurbatin. Syarat wakaf itu benar para jamaah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kalau itu ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Wal ghuluwa fil kubur atau wal ghulu fil kubur, atau adapun berlebih-lebihan terhadap kuburan. Nah, ini dia. Nama berlebih-lebihan apa? Membangun, membuatkan kubah dan yang lainnya. Wal bina 'alaiha, membangun di atasnya. Wa iqamatuz ziyarat, membuat apa? Wisata, kunjungan-kunjungan. Wal hafalat, membuat perayaan, peringatan di atasnya. Minal bid'il manhi anha, ini termasuk bid'ah terlarang. Bal huwa min wasailis syirik, bahkan ini sarana kesyirikan yang haram. Wa qad thabata fil ahadits sahihah an-nahy 'anil ghulu fil qubur wal bina'i 'alaiha wa ittikhadhiha 'ayadan. Padahal telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih larangan gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan, membangun kuburan, menjadikan kuburan itu tempat yang dikunjungi berkali-kali. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku 'id, tempat yang dikunjungi berkali-kali, sebagaimana hari raya kita lakukan berkali-kali. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, al-waqfu 'ala tanwir 'ala al-qubur la yasih, berwakaf untuk menerangi kuburan tidak sah. Masya Allah. Maka apa? Kuburan itu tidak usah disinari para jamaah. Cukup yang menjadikannya bersinar adalah doa kita. Yang menjadikannya bersinar salam kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyolati jenazah wanita yang dikubur semalam, apa kata Nabi SAW setelah sholat jenazah di atas kuburannya? Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Kubur ini penuh dengan kegelapan. La'allallah yunawwiruha bi salati. Mudah-mudahan Allah menyinari kuburan ini dengan salatku. Jadi yang membuat isi kubur itu tersinari adalah ibadah orang hidup. Berupa apa? Doa, bukan lampu. Ya sama juga apa? Orang di dalam kubur akan kedinginan bukan karena disiram tanahnya, bukan karena di atas kubur ditanamkan pohon jepun. Pohon apa? Lolon jepun. Pohon Kamboja.
Bukan. Ya, ingat ucapan Ibnu Umar, innama yudhilluhu amaluh, yang menaungi orang di dalam kubur itu apa? Amalan. Di sini ada satu keterangan para jamaah. Ada disebutkan salah seorang Syiah yang bernama Ali bin Ruzibhar ibn Bakir. Dia ini Syiah. Dia mewakafkan kitabnya di kuburan Musa ibn Ja'far. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang berwakaf untuk kuburan itu bukan kaum muslimin asalnya, tapi asalnya apa? Dari Syiah. Demikian riwayat-riwayat yang lain, beberapa orang Syiah ya, banyak mereka mewakafkan buku-buku mereka, kitab-kitab mereka di makam-makam ulama mereka. Baik. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, jawazu sarfi al-imam al-amwal allati tasiru ila hadhil masyahid wat tawaghid fil jihad wa masalihil muslimin. Kalau pemimpin kaum muslimin melihat ada orang berwakaf kepada kuburan, maka wakaf itu lebih baik dipalingkan, pindah dia. Kemana? Pindah ke untuk orang jihad saja. Jangan diwakafkan untuk kuburan. Ya. Wa yasrifuha 'alal jun wal muqatilah. Lebih baik wakaf untuk kuburan itu dipindahkan, diberikan kepada para mujahidin, para tentara, dan maslahat kaum muslimin. Mana dalilnya? Kama akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amwal al-lat wa a'taha li Abi Sufyan yata'allafu biha wa qadha minha dain Urwah wal Aswad. Ini dalilnya para jamaah. Dulu kita dengar ada namanya patung Lat dan Uzza. Lat itu apa ceritanya para jamaah? Dia itu suka memberikan orang haji makan. Dia suka memberikan orang haji Begitu dia meninggal dunia, orang-orang bersemedi, bertapa, iktikaf di kuburnya, mengenang jasanya. Nah, lama-lama banyak orang menyerahkan hartanya berwakaf ke kuburnya. Ya, seperti sekarang para jamaah, banyak makam-makam itu dilempari uang, melontar. Ada juga yang kirim surat. Seperti di makamnya Imam Syafi'i di Qurafah di Mesir para jamaah, banyak yang kirim surat. La ilaha illallah. Nah, harta-harta yang ada di kubur Lat itu diambil oleh Nabi SAW, dikasih Abu Sufyan supaya Abu Sufyan senang masuk Islam. Harta-harta yang diwakafkan kepada patung Lat itu diambil oleh Nabi, digunakan untuk membayarkan Urwah dan Aswad hutang mereka. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya wakaf untuk kuburan itu tidak sah. Maka pemimpin kaum muslimin wajib untuk mengambilnya, diberikan kepada maslahat kaum muslimin. Wa kadzalik, demikian juga yajibu alaihi an yahdima hadhil masyahid allati buniyat alal qubur allati uttukhidat awthanan. Hendaklah para penguasa itu menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan yang dipertuhankan menjadi berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Walahu an yaqta'aha lil muqatilah aw yabi'aha wa yasta'in bi athmani ala masalihil muslimin. Ada bangunan-bangunan di atasnya, hancurkan. Kalau ada yang berharga, jual. Lebih baik manfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Berikanlah orang-orang berjihad di jalan Allah.
Wa kadzalikal hukm fi auqafiha, termasuk wakaf untuk kuburan, ya. Fal waqfu 'alaiha batil wa huwa malun dha'i fayusraf fi masalihil muslimin, maka harta-harta itu adalah wakaf yang batil, hartanya harta sia-sia, maka lebih baik dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Nah, ini dia para jamaah. Nah, termasuk sekarang apa? Misalkan ada orang ke mata air bawa ayam. Bukan ayam mati ya. Ayam hidup. Demikian juga uang ditaruh di sana, logam. Nah, itu hendaklah para pemimpin yang mengambilnya lebih baik berikan kepada maslahat kaum muslimin. Tapi kalau sudah kedung disembelih untuk kuburan, disembelih untuk mata air, ini enggak boleh nih para jamaah. Ini disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wakaf tidak boleh diperuntukkan untuk pembangunan kuburan, ya. Wakaf hanya diperuntukkan untuk apa? Qurbatun wa ta'atun, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Adapun kubur yang diperbolehkan hanya tadi wakaf sekop, wakaf pacul cangkul, linggis, wakaf ember untuk nyiram, wakaf lampu tidak boleh, wakaf untuk semen tidak boleh, apalagi wakaf kubah tidak boleh, wakaf bunga tidak boleh. Yang dibolehkan hanya yang berkaitan dengan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, habislah dia kawaid, kaidah-kaidah dalam bab ini. InsyaAllah akan kita ambil berikutnya, hukmus shalah fil maqbarah li ghairi qasdit ta'zim, hukum salat di kuburan dengan tidak ada tujuan mengagungkan kuburan, ya. Salat di atas kuburan maksudnya salat 5 waktu, salat menghadap kuburan, bukan maksudnya salat janazah, salat 5 waktu. Tidak ada tujuan mengagungkan kuburan. Bagaimana hukumnya? Ini akan kita ambil insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab.
La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa hukum bersih-bersih kuburan orang terdekat kita tapi di waktu yang khusus? Bersih-bersih kuburan tidak ada masalah, hukumnya boleh ya, dan tidak perlu dihususkan waktunya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita memperbaiki kuburan yang sudah terkikis tanahnya ambruk? Boleh, dan tidak perlu ada acaranya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah salat jenazah di masjid yang kuburannya? Boleh. Jangankan di masjid, di atas kuburan aja apa? Boleh. Karena apa? Ini salat tidak ada ruku, tidak ada sujudnya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah menabur bunga di atas kuburan? Kuburan baru, kuburan lama tidak ada nama tabur bunga dalam agama. Itulah tasyabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mewakafkan tanah untuk pemakaman? Boleh. Yang tidak boleh itu mewakafkan harta untuk membangun bangunan di atas kuburan yang mengakibatkan kuburan itu diagungkan. Ini yang tidak boleh. Kalau mewakafkan tanah untuk kuburan kaum muslimin silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum menanam pohon di atas kuburan dengan niat untuk tanda saja atau nampak rapi dan indah? Pertama, kuburan sebagaimana kata Imam Syafi'i, laisa maudhi'al lizinah, bukan tempat hiasan. Kuburan bukan tempat hiasan. Jadi ngapain dihias? Ya. Kalau sebagai tanda, cukup tanda itu batu nisan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah ikut sholat jenazah di atas kuburan? Kenapa tidak boleh? Nabi sudah mencontohkan sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan mengalirkan listrik dari rumah dalam acara talqinan, ta'awun, tolong menolong dalam bid'ah? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Sehabis sholat kami zikiran, di tengah waktu zikir tersebut kita buang angin, bagaimana? Tidak ada masalah, lanjut zikirnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum memberi ucapan selamat berupa karangan bunga? Enggak ada. Ucapan selamat apa dulu babnya? Selamat sukses, tidak usah kirim bunga, tabzir, buang-buang uang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah syirik bila teringat kita berdengung katanya ada yang lagi omongin kita? Inilah namanya ini tatayur, pesimis, syirik ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah diperbolehkan dalam khutbah Jumat khatib menyampaikan tema tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah? Loh, kan ini ajaran agama, kenapa tidak boleh? Ya, justru mungkin kesempatan, karena apa? Di sana orang kumpul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berhubung tanah kuburan umum sudah penuh, kemudian mau mewakafkan tanah untuk kuburan khusus kaum muslimin saja, tidak boleh ada bangunan di dalamnya. Bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana orang membangun pagar kubur untuk menghindari terkikis air? Silahkan, kalau ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bisa membalas ucapan fi amanillah dengan wa antum kadzalik? Ya, tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di masjid kami imam setelah salam menghadap jamaah terus balik menghadap kiblat sambil mengangkat tangan berdoa dilakukan secara rutin. Sudah kita jelaskan tadi malam, mengangkat tangan secara rutin selepas salat wajib itu adalah tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau membeli tanah apa betul zakatnya 2,5%? Tidak betul. Ya. Karena apa? Tanah itu enggak ada zakatnya. Nanti kalau dijual belikan tanahnya, uangnya dizakatkan kalau sudah cukup nisab dan kalau sudah cukup haulnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Baik, terputus. Apa makna wakaf? Tadi sudah kita sebutkan.
tahbisul asal wa tasbilul manafi'. Barangnya tetap didiamkan, adapun manfaatnya itu yang diambil disedekahkan. Contoh, punya kebun kelapa 1 hektar, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dihadiahkan. Kelapanya dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Hasilnya Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Mau saya tanya nih. Dulu kakek saya ada infak lahan untuk masjid. Kemudian setelah dibangun masjid, di situ tahu-tahu sekarang di sampingnya itu timbul bangunan polindes yang rutin dikerjakan. Apakah penggunaan itu sudah pas? Baik. Atau bagaimana tuh, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau nanya, Ustaz. Ada seorang istri ziarah ke kuburan suaminya. Kemudian istri tersebut sujud di atas kuburan suami. Boleh nggak gitu, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama, orang tua wakaf untuk membangun masjid. Tiba-tiba sekarang ini dibangun polindes katanya. Berarti apa? Tanah wakaf salah pengguna, tidak boleh. Karena wakafnya untuk masjid, bukan untuk polindes. Wallahu ta'ala ala wa alam. Istri ziarah ke kubur suami, tiba-tiba istri ini sujud di kubur suaminya, nggak boleh. Sujud itu hanya kepada siapa? Ingat, waktu hidup apa kata Nabi SAW? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andai kata boleh aku perintahkan seorang bersujud untuk selain Allah, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri, tapi enggak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Pertama, ya, kita katakan bahwasanya kalau ya manusia itu berbohong, nggak ada gunanya pujiannya. Kita sekarang itu apa? Hukum sesuai dengan zahirnya. Wa nakilus sarair ilallah, urusan hati kepada Allah. Zahirnya baik, kita katakan baik, insyaallah baik. Ya, adapun dia buruk, ini Allah Azza wa Jalla punya urusan. Ya, maka kita tidak bisa memastikan masuk surga, tetapi kita boleh memuji. Kalau dia baik, puji baik. Kalau dia buruk, sebut dia buruk. Ya, urusan surga neraka lain babnya. Memastikan tidak boleh, tapi kita berharap orang baik surga, orang buruk neraka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, pertama kita katakan kuburan Nabi tetap di dalam rumah, bukan dalam masjid. Iya. Siapa memperluas? Bukan sahabat. Baca sejarah. Ya, maka Sa'id bin al-Musayyib sudah mengingkari. Maka sebabnya setelah itu tidak ada lagi perluasan ke arah rumah. Jadi kubur Nabi SAW hukumnya tetap dalam rumah karena tidak terbuka. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, walau la dzalika la ubriza qabruhu. Andai kata tidak dikhawatirkan kuburan Nabi itu akan dijadikan berhala,
niscaya Nabi itu akan dimakamkan di pekuburan umum. Kuburnya akan nampak. Maka sekarang kuburnya nggak nampak. Orang yang sengaja mau lihat saja nggak bisa lihat. Maka hukum kubur Nabi tetap di dalam kamar, bukan di dalam masjid. Kenapa? Karena lebih dahulu masjid daripada kuburan. Dan kubur Nabi tidak terbuka. Dan Nabi dikuburkan di dalam kamar. Dan itulah dia para anbiya, dia akan dimakamkan di bumi yang paling dicintai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal ajimi, dua-duanya benar, salah. Ya, yang benar itu subhana rabbiyal azim, bukan ajim. Ya. Jadi dua-duanya salah. Yang benar subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, yang mau variasi ini bisa ya dimiliki buku variasi sunnah dalam ibadah. Di sana lengkap kita bawakan tentang variasi di dalam ibadah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya si fulan dan memasang karangan bunga? Enggak boleh. Kita bertakziah sunnah, tetapi mendatangkan karangan bunga tasyabbuh, menyerupai orang-orang luar Islam. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Acit. Tentang penerangan lampu di kuburan, semata-mata hanya untuk penerangan saja dan untuk istilahnya biar tidak terjadi perbuatan yang condong ke perbuatan negatif. Apakah boleh? Selama itu adalah kuburan diterangi tidak boleh. Tapi di jalan raya nggak apa-apa, meskipun berdekatan dengan kuburan. Allah taala ala wa alam. Jika wakaf membangun gudang untuk simpan sekop, cangkul, apa boleh? Ya simpan di rumah, ngapain simpan di kubur? Allah taala ala wa alam. Apa hukum berpakaian serba hitam pergi takziah? Ini juga tasyabbuh, menyerupai orang luar Islam. Allah taala ala wa alam. Kita ke kubur bawa air langsung basuh muka, minta jangan diganggu sama si penghuni kubur. Syirik. Minta perlindungan itu kepada Allah, bukan isi kubur. Ini keyakinan siapa yang mengatakan isi kubur mengganggu itu? Ini jangan-jangan suka nonton film sinetron ini. Ya, sundal bolong. Pocong. Allah al-musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Baik. Apakah dalil membaca alaihi salam setelah imam membaca ayat suratul A'la? Enggak ada. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Enggak ada dalilnya itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum membangun tempat perniagaan di area masjid dengan tujuan hasil sewanya jadi aset masjid? Kita lihat dulu apa tujuan wakaf tanah itu dulu. Kalau tujuannya adalah untuk kemakmuran masjid dan masjid, tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya pertama wakaf hanya untuk masjid, lalu dibangunkan bangunan perniagaan, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bisa cari niaga cara lain, bukan di tanah masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum menghususkan dari hari tertentu, waktu tertentu ziarah kubur? Inilah dia membuat-buat cara di dalam beragama. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara berdoa dengan tawassul menyebut amalan kita kepada Allah? Ya sebut mana amalan yang ikhlas. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Siap sholat tahajud, bagusan ngaji atau zikir Ustaz? Sholat tahajud bagusan ngaji atau zikir? Pertanyaannya nggak jelas ini. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ada sama tanya ini Ustaz. Ada ini kuburannya mau bisa dipagar di luarnya kah? Apa? Mau pagar kuburan di luarnya. Baik, itu jawabannya. Iya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Halo. Baik, bagaimana hukum pagar kuburan? Kalau dikelilingnya supaya tidak masuk anjing, masuk apa, nggak apa-apa. Tapi perkubur dikasih pagar, ini adalah yang dilarang. Kenapa? Ini namanya membuat bangunan. Allah Ta'ala wa alam. Apa hukum membawa foto si mayit ke kuburan? Ini membuat bid'ah. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Apakah makmum baca Al-Fatihah ketika imam jahar? Khilaf para ulama. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini mau tanya Ustaz, bagaimana kalau orang mewakafkan membangun untuk tempat duduk Tuan Guru di tengah-tengah kuburan ini? Baik, itu Terus kedua, jawabannya. ada biasa memandikan mayat ini memakai kemenyan duduk asap Baik. tempat laburan tuh ya. Itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, apapun mau tempat duduk, mau tempat tidur, nggak ada bangunan di atas kuburan. Ya, siapapun duduk. Ya, masa orang alim saja, siapapun nggak boleh untuk membuat bangunan di atas ya kuburan tersebut. Orang boleh duduk setelah jenazah turun dari pundak dan duduk di tanah lapang, tidak ada kuburan di bawahnya. Ya, dan memandikan jenazah tidak ada pakai kemenyan. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Di dusun saya masjid terdapat kuburan di halamannya, tetapi posisi di arah kiblat, depan tembok kiblat. Pertanyaannya, apakah saya harus tetap salat berjamaah di situ? Kita katakan, ya, kalau terpisah halaman dengan kuburan, maka boleh. Tapi kalau di halaman itu tempat kuburannya, menghindar lebih selamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah. Bumi ini semuanya masjid kecuali namanya pekuburan di mana saja, yang penting di areal itu tetap namanya pekuburan. Allahu Ta'ala wa alam. Bagaimana wanita haid? Bolehkah masuk masjid untuk kajian? Sebaiknya dia di luar. Jangan dia masuk ke dalam masjid. Allahu Ta'ala wa alam. Dosakah kalau tidak pernah ziarah kubur orang tua? Kita katakan ini tidak berbakti kepada orang tua. Ya, silakan ziarah, tetapi jangan tetapkan waktunya. Kemudian yang paling inti adalah apa? Doa. Allahu Ta'ala wa alam. Apa jawaban kita kalau orang mengucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Ya, kalau kita nyambung sih Waalaikumsalam. Allah Ta'ala wa alam. Apa ada sunnahnya ketika selesai salat jenazah bertanya khair? Tadi sudah kita sebutkan tidak ada sunnahnya. Wallahu ta'ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, untuk kajian malam Rabu kita sementara hentikan dulu para jamaah. Ya, demikian juga hari Jumat. Ya, di markas tentunya. Ya, di markas sementara dihentikan dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.